Ya, saya teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memulai sebuah bisnis. Video ini berawal dari subscriber saya yang ada di channel Telegram bertanya ke saya, "Mas, bagaimana cara saya memulai sebuah bisnis? Karena saya belum punya produk, saya nggak punya ide, dan juga saya masih bingung apa saja yang harus disiapkan atau dilakukan." So, teman-teman semuanya, pertanyaan itu seringkali saya temui dari beberapa subscriber, teman ataupun kolega saya dalam kebingungannya memulai sebuah bisnis. Tentu dalam sebuah bisnis, teman-teman, itu tidak akan lepas dari yang namanya market, yes, dari yang namanya proses marketing. Karena apapun produk Anda pasti membutuhkan yang namanya market. Mau produk Anda A, B, C, D, tentu teman-teman membutuhkan yang namanya market. Nah, saya memberikan saran kepada teman saya tersebut, dan juga mungkin dari teman-teman bisa mengambil insight dari video kali ini, bahwa ketika ingin memulai sebuah bisnis, tentukan dulu marketnya, teman-teman. Tentukan dulu marketnya. Sebenarnya nggak masalah mau market atau produk, tapi ketika teman-teman masih bingung, teman-teman silahkan tentukan marketnya terlebih dahulu. Contoh, teman-teman ingin menggarap market apa? Entah market kesehatan kah, market anak-anak kah, teman-teman ingin menggarap market tentang pendidikan, atau mungkin market tentang, so apapun itu teman-teman, tentukan market teman-teman terlebih dahulu. Contoh, ketika saya dulu menjual produk herbal, saya tidak menentukan produknya terlebih dahulu, teman-teman. Saya tidak menentukan produknya, tetapi saya membangun marketnya terlebih dahulu. Yes, bagaimana Mas cara saya membangun market tersebut? Yes, kalau saya menggunakan yang namanya strategi list building, teman-teman. Jadi saya mengumpulkan database orang-orang yang suka dengan produk kesehatan, atau orang yang peduli dengan kesehatan. Lalu bagaimana Mas caranya? Dulu saya mengiklankan di Facebook Ads berupa tips-tips bagaimana menjaga kesehatan. Saya iklankan itu, dan ketika orang ingin mengaksesnya, orang-orang harus memasukkan nama dan email mereka supaya mereka bisa mendapatkan tips dan trik dari saya mengenai kesehatan. So, teman-teman semuanya, tentu orang-orang yang benar-benar memasukkan nama dan data, email, nomor HP dan lain sebagainya, nomor WA, tentu dia adalah orang-orang yang peduli akan kesehatannya dan ingin mendapatkan tips dan trik dari saya seputar kesehatan. Nah, di situ teman-teman, kita membangun sebuah market untuk kita sendiri. Di situ saya hampir mengumpulkan 1000 list, teman-teman, lebih 1000 list lebih. So, tentu di dalam market tersebut yang saya bangun, di dalam 1000 orang tersebut, yang jelas mereka peduli akan kesehatannya. Tapi teman-teman, mereka memiliki masalah kesehatan yang berbeda-beda. Ada yang mereka ingin menjaga kesehatan karena mereka sudah lanjut usia mungkin, atau mungkin mereka ingin menjaga kesehatan dengan berolahraga, atau mungkin mereka memang mencintai kesehatan dengan cara yang berbeda, dengan fitness mungkin, senam mungkin. Nah, di situ teman-teman, kita bisa gali market kita. Ingat, kita mengambil database mereka, kita bisa berinteraksi dengan mereka, dan kita bisa mendalami dan juga menggali apa yang mereka butuhkan. Itu lebih mudah daripada kita harus langsung menjual produk ke market A. Ya, kalau market A ini fit dengan produk kita, kalau enggak, kita akan kehabisan tenaga untuk mengedukasi mereka, atau kita akan kesusahan untuk membuat produk kita bisa terjual. Nah, di sini yang saya lakukan adalah saya membangun marketnya terlebih dahulu dengan cara yang seperti saya ceritakan tadi. Saya mengiklankan sebuah halaman, sebuah iklan tentang tips dan trik kesehatan. Setelah itu saya ambil data mereka dan terkumpul 1000 orang, teman-teman. Dari 1000 orang itu saya gali apa yang mereka butuhkan. And then saya menemukan bahwa mereka sangat menyukai atau sangat menghindari produk-produk atau obat-obat kimia. Mereka lebih suka
menjaga kesehatan mereka dengan mengkonsumsi obat-obat herbal seperti madu dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman ketemu apa produk yang harus saya jual, dan saat itu saya menjual produk madu teman-teman. Produk saya akhirnya develop, saya bekerja sama dengan supplier madu. Nah, dan saat itu juga madu tersebut saya berikan atau saya tawarkan ke 1.000 orang yang saya punya tadi, list yang saya punya tadi. And then di situ telah terjadi penjualan yang luar biasa teman-teman. Dari 1.000 orang itu saja kita ambil 10% lah, 100 orangnya saja, itu sudah sangat lumayan untuk kita. Dan tentu dari 1.000 orang ini tidak hanya kita jualkan produk satu, tentu nanti akan ada produk 2, produk 3, produk 4. Tapi sebelum kita berjualan tentu kita harus mengedukasi mereka terlebih dahulu terkait kesehatan, seperti yang saya bilang tadi, tips dan trik cara menjaga kesehatan. Setelah audiens itu atau 1.000 orang itu percaya dengan kita, mereka engage dengan kita, disitulah kita baru menawarkan solusi untuk masalah mereka. So teman-teman semuanya, kesimpulan dari video ini adalah ketika teman-teman belum memiliki produk, belum memiliki market dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan? Yes, pikirkan dulu saja marketnya, market apa yang mau teman-teman garap, market apa yang mau teman-teman eksekusi. Tentukan dulu kalau teman-teman ingin mengeksekusi market anak-anak contoh, so teman-teman bisa awalnya menargetkan dulu ke ibu-ibu orang yang punya anak. Yes, di Facebook Ads bisa teman-teman menargetkan seperti itu. Teman-teman bisa, katakanlah teman-teman mau jualan Tupperware lah contoh, Tupperware. Nah, teman-teman bisa beriklan di Facebook Ads dengan headline cara praktis memasak di dapur, atau tips dan trik masak cepat dan enak untuk keluarga. Nah, berarti kan orang yang join list teman-teman berarti mereka sudah punya keluarga dan mereka suka masak dan berharap masakan mereka enak untuk keluarga mereka. Nah, di situ teman-teman bisa ambil data mereka. Ya, strategi ini dinamakan list building teman-teman, supaya teman-teman bisa mengambil data market yang sesuai dengan produk teman-teman. Nah, setelah teman-teman setelah orang yang itu tadi yang memasukkan list berada di list teman-teman edukasi terlebih dahulu, teman-teman berikan tips dan trik. Nah, selanjutnya ketika orang-orang itu sudah percaya dengan teman-teman, barulah mereka silahkan teman-teman tawarkan produk mereka atau produk teman-teman ke mereka. Nah, di situ akan lebih besar terjadi yang namanya penjualan teman-teman.